Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari D4 Prodi Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitek. Anggota kami terdiri dari Mutiara Lestari Puspita Ningrum dengan NIM 07, Adenia Ayu Kristanti dengan NIM 014, Ihsan Ramadan dengan NIM 016, Devi Maisari Prasetyani dengan NIM 017, dan Zalif Budi Wijiarko dengan NIM 23. Dalam video ini kami ingin mereview pengaplikasian Building Information Modeling atau biasa disebut BIM pada suatu proyek. Proyek yang kami tinjau adalah proyek pembangunan gedung rumah sakit UPT Vertikal Kupang. Building Information Modeling merupakan suatu metodologi digital yang memanfaatkan data ke dalam sebuah model. Dengan memanfaatkan data digital sebagaimana kondisi fisik sebenarnya, proyek dapat mengidentifikasi resiko dengan optimal. BIM dan manajemen data yang terlibat di dalamnya adalah evolusi terhadap desain, pembangunan, pengoperasian proyek menjadi lebih handal, lebih cepat, dan lebih efisien. Keuntungan implementasi BIM yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi melalui koordinasi antara stakeholder konstruksi, proses desain dan konstruksi menjadi lebih ramping dan transparan. Akurasi dalam perhitungan, menghindari kesalahan-kesalahan selama perencanaan hingga pelaksanaan, dan waktu pelaksanaan lebih cepat. Terdapat juga kekurangan dalam implementasi BIM di suatu proyek, antara lain dibutuhkannya banyak software dan hardware, membutuhkan jaringan internet yang stabil, dan membutuhkan pelatihan sumber daya manusia. Implementasi BIM memerlukan perencanaan yang matang, termasuk mewadahi proses modifikasi bagi tim proyek sehingga tujuan akhir dapat tercapai. Oleh karena itu, dibutuhkan semacam dokumen pegangan yang dinamakan dengan BIM Execution Plan. BIM Execution Plan adalah dokumen pegangan atau baseline dokumen yang disetujui oleh pemilik proyek untuk memandu tim proyek mencapai tujuan dan sasaran, termasuk deliverable BIM dalam rentang waktu pelaksanaan proyek. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan BIP ini adalah tim perencana yang harus dikumpulkan pada tahap awal proyek, terdiri dari para perwakilan tim utama proyek termasuk owner, desainer, kontraktor, engineer, kontraktor spesialis, facility manager, dan pemilik proyek. Dokumen BIM Execution Plan itu sendiri terdiri dari informasi proyek, anggota pelaksana proyek, tujuan proyek dan penggunaan BIM di setiap tahapan proyek, deliverable BIM di setiap tahapan proyek, pembuatan model dan pengguna model untuk setiap deliverable BIM, terdapat elemen-elemen model, tingkat kelengkapan informasi, level of development or load, dan atribut untuk setiap deliverable BIM. Terdapat juga proses pembuatan model BIM, pemeliharaan, dan kolaborasinya. Terdapat protokol atau prosedur distribusi informasi dan format submisi. Terdapat juga sarana dan prasarana software yang digunakan. Terdapat proses atau tahapan dalam membuat Building Information Modeling, di antaranya mengidentifikasi tujuan dan penggunaan BIM. Tujuan ini misalnya dapat berupa pengurangan durasi waktu, peningkatan kualitas, pengurangan biaya dari meminimalisir variation order, ataupun peningkatan kapabilitas dan pengalaman tim. Yang kedua, merancang proses BIP. Langkah berikutnya adalah memetakan prosedur dalam mengimplementasikan BIM. Melalui pemetaan proses, baik secara keseluruhan maupun turunan berbagai kegiatan yang lebih mendetail. Dengan demikian, masing-masing anggota tim proyek memahami bagaimana interaksi dan pertahapan proses kerja dengan tim lain. Proses yang ketiga, adanya pengembangan pertukaran informasi. Setelah proses perencanaan dipetakan, maka langkah selanjutnya adalah menentukan informasi apa yang dapat dipertukarkan antara tim proyek. Konten informasi terkait dengan tingkat kedetailan dan atributnya, termasuk lokasi dan ukuran, material, dan parameternya. Lalu, tahap yang keempat, menetapkan infrastruktur pendukung untuk implementasi BIM, termasuk penetapan prosedur komunikasi dan kolaborasi, teknologi yang dipakai atau software dan hardware, identifikasi prosedur quality control,
dan struktur model berupa penamaan file, sistem pengukuran, sistem koordinat, standar atau format pertukaran file, dan lain-lain. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 22 Tahun 2018, penggunaan BIM wajib diterapkan pada bangunan gedung negara tidak sederhana dengan kriteria luas di atas 2000 meter persegi dan di atas 2 lantai. Keluaran dari perencanaan merupakan hasil desain menggunakan BIM. Di penghujung tahun 2020, terdapat proyek baru dalam pembangunan gedung di Indonesia, yakni pembangunan rumah sakit unit pelaksana teknis vertikal atau RSUPT Kupang. Proyek yang berlokasi di Kelurahan Manulai 2, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur ini telah memulai tahap peletakan batu pertama sejak Kamis 3 Desember lalu, yang dihadiri oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Terawan Agus Putranto, Wakil Gubernur NTT Joseph Naisoi, Kepala Dinas Kesehatan NTT Dr. Meserasi, dan pejabat lainnya. Dalam proyek pembangunan rumah sakit ini, divisi utamanya yaitu PT Wika, memakan waktu selama 608 hari kalender atau kurang lebih 20 bulan dan perkiraan akan rampung pada Juni 2022 mendatang. RSUPT Vertikal Kupang merupakan rumah sakit pertama di NTT yang nantinya bukan hanya menjadi rumah sakit rujukan di NTT, melainkan rumah sakit rujukan untuk negeri tetangga seperti Timor Leste dan langsung dikelola oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pembangunan rumah sakit yang memiliki luas lahan sebesar 18 hektar itu akan memakan biaya sebesar 350,2 miliar. Penyerapan biaya tersebut diantaranya akan digunakan pada pembangunan gedung RSUPT Vertikal Kupang yang terdiri dari 8 gedung utama, 9 gedung penunjang, area terbuka hijau, asrama, sarana pendidikan, dan pelatihan, serta rumah dinas. Dalam pembangunannya, proyek akan menyerap kurang lebih 535 orang tenaga kerja yang berasal dari SDM lokal, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi konstruksi terkini. Selain Building Information Modeling, dalam pengerjaan juga akan memanfaatkan teknologi virtual reality, photogrammetric, serta laser scan. Kehadiran RSUPT Kupang tentunya akan menjadi penopang fasilitas pelayanan kesehatan terbesar khususnya di Kupang, NTT, di mana nantinya akan menjadi salah satu rumah sakit rujukan Indonesia Timur serta rumah sakit kebanggaan masyarakat NTT. Selain itu, dengan keberadaan rumah sakit ini dapat menggerakkan roda perekonomian terutama bagi warga sekitar, serta melahirkan tenaga medis yang merupakan putra dan putri daerah. Berkesempatan untuk mewawancarai narasumber profesional terkait konstruksi BIM di Indonesia. Narasumber yang pertama yaitu Bapak Eka Saputra PDST sebagai Koordinator BIM di PT Wijaya Karya. Narasumber yang kedua ada Bapak Oktob Bayu Hanggoro ST sebagai Building BIM PT Wijaya Karya. Kami juga berkesempatan untuk mewawancarai Bapak Kiki Ricardo Susilo Broto sebagai konsultan BIM. Mungkin saya memperkenalkan diri dulu ya, singkat ya. Perkenalkan nama saya Eka. Saya itu selaku koordinator bagian BIM ya, khususnya BIM di divisi engineering. Jadi divisi engineering itu ada sekitar 4 departemen ya. Ada departemen building, departemen infrastruktur, departemen EPCC, dan terakhir ada departemen BIM dan riset. Nah, kebetulan saya di bagian BIM-nya. Ya, saya koordinator bagian BIM. Ya. Nah, di departemen BIM dan riset itu ada tiga koordinator juga yang membidangi. Itu di BIM, satu lagi di KM atau Knowledge Management ya, yang isinya e-learning. Terus ada yang riset Wika juga. Jadi segala yang riset dilakukan di Wika dilakuin di divisi engineering gitu. Ya, mungkin itu perkenalan singkat ya. Saya ditemani Mas Oktob ini. Nama lengkapku Oktob Bayu Hanggoro Putro. Aku dari S1 Teknik Sipil Undip.
Aku udah gabung bareng BIM tuh dari tahun 2018. Aku ada di bagian building, di bawahnya PK. Lama itu adalah butuh berapa lama waktu Bapak untuk menguasai aplikasi BIM ini, dan training seperti itu mengeluarkan biaya berapa ya Pak? Terima kasih. Saya jawab langsung ya. Mungkin saya jawab sejarahnya BIM dulu ya. Terbentuk di Wika itu. BIM Wika itu terbentuk mulai dari tahun 2017 ya. Itu mungkin dimulai dari Departemen Luar Negeri, di mana salah satu dari pegawai Wika pengen membuat sistem BIM ya, karena dia baru sekolah dari luar negeri ya. Jadi dia bawa cita-cita mengembangkan BIM di Wika sendiri. Jadi lanjut ke pertanyaannya, dari tahun 2017 itu investasinya ya mungkin itu masih dimulai dari proyek-proyek kecil ya. Kita itu membeli lisensi dari Bentley, itu mungkin nilainya sebesar dimulai tahun 2017 mungkin angkanya tidak lebih dari 1M Mbak ya untuk pembelian lisensi ya di tahun 2017. Itu awal-awal terbentuknya BIM di Wika, di mana isinya itu adalah membeli lisensi BIM-nya seperti produk-produk Bentley ya, produk-produk Bentley seperti building dan jalan. Dimana kan sebenarnya di BIM sendiri banyak skop ya. Ada khususnya program untuk building, ada program khusus untuk jalan, ada program khusus jembatan. Nah, pada saat 2017 kita beli tiga-tiganya. Nah, di building sendiri kita juga beli produk khusus untuk penulangan ya. Jadi ada khusus untuk pembuatan model 3D-nya aja, terus ada program khusus untuk pembuatan tulangan. Jadi kita membeli sebanyak 6 lisensi ya, dan harganya itu kemungkinan masih di bawah 1M ya. Nah, sisanya itu adalah pelatihan ya. Pelatihan itu berapa lama sih? Di tahun 2017 dulu ya, saya cerita 2017 dulu ya. Berapa lama sih kita mengembangkan diri dengan lisensi yang ada di Wika. Nah, pertama-tama kan kita dilatih oleh tim Bentley-nya langsung ya. Di tahun 2017 mungkin sekitar seminggu 2 minggu untuk basic ya, pengetahuan basic. Nah, pengetahuan basic ini kita tingkatkan dengan langsung mengerjakan project ya. Jadi kita kira-kira butuh untuk advance ya, atau bisa menggunakan program ini dengan baik. Setelah kita mendapatkan training 2 minggu, kita tuh mampu menggunakan program itu secara optimal itu sekitar 3 bulanan ya. Jadi kita coba-coba langsung case-nya Wika, udah bisa lah memakai programnya dengan baik. Sama mau ini Pak, nanya tahapan-tahapan untuk penerapan BIM itu dari awal itu mulai dari awal kontrak atau pada saat ini ya Pak ya, dimulainya lelang gitu Pak? Ya, kalau aturan dari PUPR itu saat dimulainya lelang kita sudah menunjukkan kalau kita menggunakan BIM untuk yang bangunan pemerintah ya. Kan tadi sempat saya sebut ya, yang tadi pagi itu dari PUPR ada peraturan kalau bangunan negara di atas 2000 meter persegi dan lain-lain itu harus menggunakan BIM. Nah itu dari saat lelang pun kita sudah harus mengajukan dokumen BIM-nya udah menunjukkan gitu. Ya walaupun belum lengkap sekali, belum detail, kita udah menunjukkan seperti itu. Ya. Nah baru nanti setelah lelang baru kita lakukan BIM-nya dari perencanaan dulu, BIM execution plan-nya. Jadi untuk rencana BIM-nya seperti apa, resource-nya seperti apa, sampai deliverable atau tahap BIM-nya sampai di level apa. Nah itu kita sudah harus menyebutkan di situ. Dari lelang pun kita sudah harus menyebutkan. Tapi itu kalau yang bangunan negara tadi ya, kalau yang bangunan swasta, bangunan lain kan masih belum terkena peraturan itu. Nah itu masih dibebaskan masing-masing. Gitu. Ya. Jadi hanya untuk yang terkena peraturan itu tadi. Ya. Izin Pak, mau nanya lagi. Kalau untuk tingkatan BIM sendiri itu yang
Indonesia itu dari yang terendah sampai yang tertinggi itu apa ya Pak ya? Ya. Yang sudah ada gitulah, yang udah jalan. Ya. Jadi kalau tingkatannya kan yang 2D sampai 8D tadi ya. Tapi di Indonesia ini yang sudah berjalan masih sampai ke 6D. 6D pun masih jarang. Kenapa ya? Karena ya kondisi ya. Pertama, di Indonesia BIM-nya masih baru. Ya. Mohon maaf kita agak ketinggalan dengan negara lain. Mohon maaf ya. Di Singapura itu udah dari lama mereka semua udah BIM. Semua proyek udah BIM, semua proyek itu udah BIM. Malaysia juga. Tapi kalau di Batam ya, kalau Anda bekerja di Batam nanti udah BIM semua. Recording in progress. Karena Batam kan proyeknya Singapura, Malaysia gitu ya. Nah, di Indonesia ini hambatannya apa? Pertama, internet. Ya, internet Indonesia masih menjadi hambatan untuk menerapkan BIM. Ya, karena banyak yang kita mengandalkan internet kan saat kolaborasi. Terus software-software yang untuk di 6D-nya itu internetnya agak berat. Yang saya tunjukkan tadi, yang Sepaira, sekali klik aja kita nunggu. Sekali klik muter. Begitu juga yang produknya Revit yang Insight 360 untuk sama seperti Sepaira tadi. Sekali klik muter. Gitu. Masih agak susah, harus yang internetnya sangat tinggi sekali. Lalu biaya untuk software dan hardware. Software di Indonesia ya mohon maaf lagi nih, yang license kan ya belum semua license ya, masih yang tanda kutip bajakan gitu ya, masih agak susah. Yang bajakan kadang begitu kita bekerja sama dengan tim lain itu kan harus lewat koneksi internet. Begitu connect internet ketahuan dari vendornya di blok, nggak bisa berjalan lagi bisa. Nah terus software yang di level 7D itu mahal sekali, ratusan juta per unit komputer. Jadi masih agak sulit untuk sampai di level 7D. Jadi di Indonesia ini umumnya masih sampai 5 ya, 5. Jadi timeline dan menyusun anggaran biayanya paling sampai di situ, di quantity ya, bill of quantity, bill of material. Tapi untuk ke 6 ya ada tapi masih sedikit karena masalah internet tadi. Di 7 paling baru yang apa ya, yang proyek-proyek baru sekarang lah, itu juga masih yang di karya grup seperti Waskita Karya, Utama Karya, masih yang kelasnya itulah. Itu pun mereka jarang. Mereka pun masih dalam tahap apa ya, research. Jadi seperti di Waskita Karya itu ada divisi untuk research, timnya ada sendiri ya. Mereka masih riset di situ. Jadi memang agak jarang. Selain kita agak terlambat juga, resource-nya masih agak susah ya. Juga human resource-nya karena ini juga baru, jadi yang sudah belajar software BIM lengkap juga belum banyak kan. Kalau yang udah angkatan-angkatan yang sudah di kontraktor itu kan udah susah loh buat belajar hal-hal baru gitu ya. Biasa kita masih menunggu dari kalangan institusi. Dengan institusi kan ya paling lulus baru 1-2 tahun, mungkin belum berani kita tempatkan di situ gitu ya. Jadi di Indonesia ini sekali lagi kesimpulannya, beberapa sudah menerapkan BIM tapi masih sampai di level 5D kan umumnya. Jadi belum sampai ke 6 masih jarang, 7 apalagi, 8 belum ada. Level 8D juga masih baru, itu sebutan 8D masih baru ya. Tahun lalu aja belum ada yang nyebut level 8D. Sekarang pun masih jadi perdebatan. Saya di komunitasnya Institut BIM, ada namanya Institut BIM Indonesia, itu semacam komunitas BIM. Isinya itu tadi orang-orang dari kontraktor, vendor, juga dosen-dosen gitu ya. Kita bicara tentang BIM. Ini 8D aja masih kita perdebatkan, masukin di BIM atau enggak gitu ya. Karena ya softwarenya juga belum ada, alatnya belum ada. 8D itu keselamatan, mengenai keselamatan kerja gitu. Itu belum ada.
nanggung gitu, apakah sekalian aja dimasukin di 7 atau 8. Bukan cuma Indonesia, di luar negeri juga ya, luar negeri ini masih jadi perdebatan lah. Seperti itu kira-kira kondisinya yang terjadi sekarang. Jadi kita masih menunggu dari institusi resource-nya juga ya. Oke. Kalau untuk acuannya sendiri, program BIM itu biasanya kalau di Indonesia ngacunya kemana Pak? Saat ini kita masih meniru dari Singapura. Singapura ya? Singapura masih standarnya Singapura masih meniru. Jadi di Indonesia kita belum punya standarnya yang baku untuk BIM hanya bisa digunakan pada proyek baru saja atau bisa digunakan untuk pemeliharaan suatu proyek atau pekerjaan tambahan pada proyek yang sudah selesai, Pak. Oke, langsung saya jawab ya Mbak Dev ya. Untuk BIM itu bisa masuk di semua proses ya Mbak ya. Baik di proses FS ya, feasibility study, belum masa konstruksi malah ya. Jadi masih masa studi atau masa desain bisa. Terus masa tender juga, kalau kita di perusahaan kan ada masa tender ya. Kita juga bisa masuk dalam masa tender. Maksudnya FS itu sebelum tender Mbak ya. Ada FS, ada tender, terus ada konstruksi ya. Terus di masa konstruksi kita juga bisa masuk gitu. Karena sistem BIM ini bisa mengadop semua sistem ya. Di pemugaran atau renovasi, kalau teman-teman tahu juga kementerian, salah satu contoh proyeknya gedung BUMN ya yang baru ya, kalau teman-teman tahu itu kita merenovasi fasadnya dengan menggunakan sistem BIM ya. Kalau teman-teman, mungkin saya buka fotonya aja kali ya. Ini adalah renovasi gedung lama, mungkin gedung lamanya seperti yang ini ya. Terus kita ubah jadi kita bisa masuk dalam tahap renovasi juga. Terus tahap percepatan proyek juga kita bisa masuk, karena kita bisa masuk dalam tahap pemodelan 4D ya, kalau teman-teman paham itu 4D apa. Jadi kita masukkan 3D model dengan schedule rencana ya. Jadi kita juga bisa masuk ke dalam perencanaan. Informasi apa saja yang dapat kita peroleh dalam penggunaan BIM di dunia konstruksi, Pak? Jadi setelah kita mengaplikasikan BIM pada dunia konstruksi di suatu proyek pembangunan, itu data apa saja yang dapat kita analisis gitu, Pak? Dan apa saja data-data tersebut yang bisa dianalisis? Ini kedengaran nggak slide saya, Mas? Bisa terbuka, Pak. Bisa muncul di layar. Data-data apa aja yang kita bisa peroleh dari BIM ya? Iya, betul. Mungkin dari survei ya. Ini kan saya jelaskan seluruh sistemnya BIM ya. Dari survei kita bisa menghasilkan ini. Survei. Dari survei itu kita bisa menghasilkan output data seperti ini, foto, kontur, sama tip ya, mappingnya, khusus untuk yang survei. Data analisis, output yang bisa kita hasilkan, bisa lagi di post data, section check, studio capacity, sama laporannya ya, khusus di analisis ya. Di bidang modeling, misalnya kita modeling building, kita juga bisa menggunakan BOQ, class detection. Kalau teman-teman paham, kalau misalnya kita melakukan semua desain, kita bisa mendapat class antara disiplin ilmu, baik antara struktur, arsitek, struktur dengan mekanikal, atau struktur dengan landscape ya. Jadi kita juga bisa mendapatkan itu. Dan salah satunya kita juga bisa mendapatkan data 4D dan 5D. Jika teman-teman punya 3D, terus punya schedule, terus punya biaya komersial. Jadi kita bisa menggabungkan ketiganya. Itu data yang kita masukkan di building. Di jalan hampir sama ya. Kita bisa mendapatkan quantity,
desain optimisnya sama class. Di mana lagi? Ini di efisiensi hampir sama apa yang kita bisa hasilkan ya. Kebanyakan di quantity ya. Ini salah satu produknya tadi for the schedule ya. Teman-teman biasanya memakai kurva S ya dalam progress ya. Jadi kita bisa analisa sequence ujung-ujungnya. Jadi apakah sequence ini masuk akal gitu ya, atau tahap-tahapan kerja gitu. Pertanyaan pertama, apakah sequence ini bisa dipercepat kan gitu ya. Itu sih. Mungkin salah satu contohnya mungkin saya putar ya. Iya, Pak. Jadi ini kita gabungkan 3D dengan si waktu. Kira-kira jadi seperti ini. Oke. Jika teman-teman juga pengen mengembangkan 4D dan 5D schedule, kita bisa dapat ini. Kita bisa mendapatkan misalnya seperti material ya. Beton itu kita pada minggu segini kira-kira volumenya berapa? Dari segi material, besinya berapa pada minggu berapa? Terus orangnya minggu keberapa? Ada orangnya gitu. Ada jumlahnya. Terus untuk alat berat kita tahu jumlahnya gitu. Itu masuk dalam 4D dan 5D schedule kalau untuk analisa ya. Terus khusus untuk jalan, analisa jalan ya, apa sih yang bisa kita ukur di jalan? Bertanya, bagaimana perbandingan penggunaan dari metode BIM dengan metode konvensional dari segi biaya dan waktu dalam proses pelaksanaan proyek tersebut? Perbedaannya sebenarnya kalau timnya sendiri waktu itu yang hari pertama perkuliahan saya udah jelasin presentasi ya, itu ya ada di podi ya. Jadi kalau di BIM itu semua tahap proses itu sudah kita rencanakan di awal. Jadi seperti yang di level 2D, 3D, 4D sampai 8D itu dari awal sudah kita rencanakan. Dan untuk semua proses itu kita menggunakan satu model file yang sama. Kalau dulu cara konvensional kan begini, kita menggambar menggunakan AutoCAD, hasilnya adalah 2D. Si arsitek bikin, terus nanti si struktur bikin juga dalam bentuk 2D. Lalu si mechanical dalam bentuk 3D. Nah itu koordinasinya agak kurang kadang-kadang. Begitu gambar digabung pun sering ada kesalahan koordinasi. Apalagi yang namanya mechanical itu banyak sekali benturan nantinya dengan struktur. Orang mechanical kan biasanya gambar pakai 2D diagram. Ya, jarang orang mechanical mungkin plumbing, electrical pakai gambar bentuk 3D itu jarang. Biasanya dalam bentuk diagram. Kan kalau misalkan terjadi benturan di lapangan antara pipa dengan balok aja itu udah kita harus membongkar. Dekisting itu udah biaya besar, apalagi kalau sudah telanjur dicor, ya kan? Apalagi kalau benturannya besar, misalkan tangga dengan balok, membongkar tangga, bayangkan seperti apa kan biayanya. Ya walaupun kelihatannya di awal kita butuh biaya besar untuk beli software, beli hardware yang spesifikasinya tinggi dan lain-lain ya. Tapi nantinya dalam pelaksanaan itu akan lebih menekan biaya. Ya ini kita jelas bicara untuk yang proyek besar ya. Kalau untuk proyek yang kecil misalkan hanya rumah 8x6 meter, tentu BIM ini malah pemborosan sebaliknya gitu ya. Tapi ini kita bicara untuk yang proyek besar. Nah, itu akan penghematan biaya. Semuanya sudah disimulasi dalam bentuk digital dan juga biaya saat beroperasinya, saat operasional bangunan, karena di
di BIM juga sudah kita rencanakan di level 6D bagaimana penghematan listriknya, ya bagaimana cahaya matahari masuk sehingga listrik bisa dihemat. Nah itu kalau dari segi waktu jelas sudah ketahuan dari segi waktu sudah bisa dihemat ya. Kita nggak membuang waktu untuk menggambar, tapi waktu kita lebih banyak untuk di perencanaan. Terima kasih kepada narasumber yang sudah meluangkan waktunya dan berbagi ilmu kepada kami. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Sekian review pengaplikasian BIM dalam suatu proyek yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.